Iya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya, channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara dan juga tips. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman sebagai skuteris, yang mana di konten kali ini saya akan berbagi tentang cara menyeting kerenggangan pada platina Vespa. Namun sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe sebagai tanda persahabatan kita sesama skuteris. Oke, langsung saja untuk tutorialnya ataupun caranya. Untuk penyetingan yang baik itu sebenarnya itu untuk kipasnya kita lepas ya. Namun biasanya itu males untuk ribet dan juga ribet ya, sehingga kita boleh men-settingnya melalui lubang ini, lubang kipas. Nah ini ya, dengan cara mengetroknya ataupun memukulnya. Namun dengan catatan untuk penyetingan dengan cara ini harus ekstra hati-hati karena rawan sekali patah ya. Nah langsung saja untuk penyetingannya, tinggal kita pukul ataupun kita ketrok di bagian platinanya ya. Kita pukul aja menggunakan kunci busi ataupun yang lainnya. Yang penting dengan catatan harus hati-hati. Nah kemudian setelah kita ketrok, pastikan untuk kerenggangannya itu jangan terlalu renggang dan jangan terlalu dekat ya untuk jarak kerenggangannya. Kira-kira ya kisaran antara 0,2 mm sampai 0,7 mm. Kalau terlalu renggang ataupun terlalu jaraknya itu terlalu lebar ya, boleh kita mengetroknya dengan arah yang berlawanan. Maksud saya itu kalau terlalu renggang, kita ketrok dengan arah yang berlawanan ya. Kalau merenggangkan itu ke kanan, kemudian untuk merapatkan itu kita ketrok dengan arah ke kiri ya. Nah yang penting ini untuk platinanya, ketika kita putar pada bagian kipas ini membuka ya, dan menutup ataupun bisa bergerak ini kayak gini ya. Nah oke, yang kita mainkan ataupun kita ketrok ini bukan yang bergerak namun yang diam. Ini yang satunya ini ya, yang ini bergerak dan yang satunya ini posisi kondisi diam ya, posisi diam. Nah setelah pastikan sudah tersetting, kemudian kita masuk di bagian busi, kita lepas saja untuk mengeceknya apakah ada letupan api atau tidak. Kita buka saja di bagian busi. Sebenarnya untuk saat pengecekan itu tidak harus membuka busi ya, bisa. Cuman kalau kondisi busi terpasang itu saat menggenjotnya itu berat, sehingga langkah baiknya kita buka aja di bagian busi. Kemudian pada bagian stop kontak kita nyalakan, dan juga di kabel koil ini kita dekatkan ke bodi. Nah kemudian kita genjot di bagian kickstarter. Di sini mengeluarkan api atau tidak. Nah ataupun untuk mengetesnya apa apinya kecil atau besar, boleh nanti kita setting kembali untuk kerenggangan platinanya. Nah kemudian boleh juga kita tes menggunakan busi. Nah kita juga boleh mengetesnya menggunakan busi. Nah posisi kayak gini ya, kita tes saja. Nah di sini ada letupan api. Untuk ciri-ciri busi yang baik itu letupan api berada di titik tengah antara konektor minus dan konektor plus ya. Itu biasanya kalau di letupannya di tengah itu mudah untuk hidup. Oke, setelah pastikan ada apinya, kemudian kita boleh untuk mencobanya ataupun
membunyikan ya. Nah, di saat Vespa berbunyi, biasanya itu kalau settingan platinanya berubah, otomatis untuk settingan karbu ataupun settingan anginnya pun berubah. Oleh karena itu, ketika Vespa sudah berbunyi, kita setting kembali di bagian karburator. Untuk tutorialnya ada di video saya yang lainnya. Oke, kita nyalakan aja untuk Vespanya. Iya, sini udah berbunyi ya. Nah, hal ini membuktikan kalau platinanya berarti ya bisa untuk berbunyi. Tinggal kita sesuaikan untuk mencari performa yang bagus dengan cara menyetingnya di bagian karburator. Terima kasih, mungkin cukup itu saja sedikit penjelasan dari saya. Semoga